tema bulan ini Home Church bicara soal Dynamic Church. Dan waktu disampaikan dan saya tanya kira-kira itu seperti apa, dan ada kata kunci yang keluar yang Kak Semi sampaikan yang juga saya pikir masih sejalan dengan khotbah minggu lalu juga tentang journey, tentang perjalanan, bahwa ada sesuatu yang bergerak terus dan ini perjalanan kita. So hari ini saya beri judul dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Nah, saya mau teka-teki dulu sebentar mungkin. Satu ini Bapak Ibu sudah mungkin pernah dengar, ini teka-teki kita kenal banget dari zaman dulu, bahkan katanya konon dari ribuan tahun sebelum Masehi. Itu gini teka-tekinya. Apa yang saat pagi berjalan dengan 4 kaki, siang berjalan dengan 2 kaki, dan malam berjalan dengan 3 kaki. Dan katanya ini manusia. Ini manusia. Pagi itu dibambangkan bahwa dia waktu masih kecil, dia berjalan dengan 4 kaki, dia masih ngerangkak istilahnya. Lalu disusul dengan, pakai masker terus ya tadi, lagi. Lalu dia siang berjalan dengan 2 kaki, berarti dia udah dewasa, so dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Lalu malam ketika sudah tua, dia 3 kaki, kenapa? Pakai tongkat. Nah orang zaman dulu juga sama pakai tongkat. Jadi ini perjalanan hidupnya manusia, menurut versi orang zaman dulu. Nah sekarang bagaimana umumnya, mungkin zaman sekarang, orang menggambarkan perjalanan hidup seorang manusia. Ada yang udah membayangin hari Senin besok, ya. Paling senang tuh malam sebelum libur, paling menderita adalah malam sebelum kita masuk kerja. Itu paling gak enak tuh ya. Padahal masih hari libur, setuju ya gitu ya. Padahal masih hari libur, cuma besok gitu. Nah jadi kita mikir, kalau hidupnya gini-gini aja ya. Dia bilang, kayaknya hidupnya seperti itu aja. Nah tapi, dan orang lalu kadang, mungkin ada yang gak boring, tapi mereka terbawa arusnya emang, ya inilah cara hidup seperti ini. Tapi bagaimana perjalanan hidup manusia menurut Alkitab? Karena kita perlu tahu itu. Apa yang Alkitab katakan soal perjalanan hidup manusia? Perjalanan apa yang mereka lalui? Nah dalam Efesus 2 ayat 1-3, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, lalu dia mengingatkan tentang bagaimana hidup manusia, khususnya hidup jemaat di Efesus, dan juga kehidupan kita sebenarnya. Dan agak suram sebenarnya, cara dia menggambarkannya. Dia bilang seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu, kami semua, Paulus juga bilang, bahwa saya juga sama seperti kamu, bahkan para pemimpin gereja pada waktu itu. Kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkahi, sama seperti mereka yang lain. Jadi bagaimana Paulus menggambarkan kehidupan manusia, bahwa manusia itu jahat, hidup dalam pelanggaran-pelanggarannya, bahkan mati statusnya. Hidup tapi mati. Lalu mereka juga hidup di dalam dosa, seperti itu. Dan gak cuma itu, ada kalimat sini bahwa harus dimurkai, itu dalam bahasa Inggrisnya, and were by nature children of wrath. Jadi hidupnya seperti itu, endingnya harus dimurkai, tapi bahkan nature-nya katanya, alaminya, dari sononya, gitu. Udah begitu. Sehingga kalau kita menggambarkan dengan gambar sederhana bahwa bagaimana perjalanan hidup manusia menurut Alkitab, pertama mereka lahir dalam dosa, itu nature mereka, hidup dikuasai dosa, itu culture mereka, dan mati dan dihukum karena dosa, itu future mereka. Gitu. Nah ini bukan berita yang bagus. Tapi kalau kita melihat dunia, memang kita pikir, ya kita suka takut, dunia kayaknya jahat banget, kehidupan makin kacau. Tapi seperti itu, memang kita manusia, nature-nya dosa, culture-nya dosa, future-nya dimurkai. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya kita selalu punya ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 ya. Coba kita baca, ini ada juga bagian dari ayat ini yang jarang dibahas. Di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan syukurnya gak tinggal diam. Dan Bapak Ibu sudah pernah dengar ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kabar baiknya. Tapi Yesus juga tidak mengeksklud atau mengkorting beritanya. Dia bilang juga gini ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Yesus bilang, oke, kabar baiknya Tuhan kirim anaknya buat kita. Ini aku. Tapi kabar buruknya juga masih ada. Kalau kamu tidak percaya, hukuman sudah future kamu. Itu masa depan kamu, sudah menanti. Gitu. Dan puji Tuhan kalau kita bilang bahwa hari ini kita oleh kasih karunia Tuhan, kita bilang,
Tuhan saya percaya. Saya percaya benar. Kadang kita suka, nggak tahu ya, apa kita cukup menghargai bagaimana kita akhirnya dari orang yang nggak percaya bisa jadi percaya. Sepertinya itu cuma gini, ada informasi baru, kamu percaya nggak? Udah percaya, udah beres. Enggak, ada sesuatu proses yang sebenarnya supranatural terjadi. Bagaimana, dan mungkin sebenarnya makin Bapak Ibu Saudara sadar akan dosa-dosa Bapak Ibu Saudara, yang di rumah maupun yang di sini, kita semakin kagum bahwa kok Tuhan bisa ya, ubah yang model kayak gini, percaya sama Tuhan. Nah, sudah senang, selamat, puji Tuhan. Nah, tapi apakah orang yang percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan itu diam aja dan tunggu Tuhan datang kembali? Kan udah punya tiket. Orang zaman dulu ya sudahkah kamu punya tiketnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Udah punya, tapi belum buka teaternya. Jadi gimana? Ya nunggu gitu. Nunggu. Saya nggak pernah lihat orang yang nunggu studio dibuka atau kalau ke Dufan tuh palangnya dibuka kita bisa masuk gitu. Itu lalu mulai asik bersih-bersih. Ya, berbuat baik, tolongin orang-orang, enggak, kita semua nunggu aja gitu. Kenapa? Karena kita udah bayar, dan kita mau datang, mau masuk ke dalam, kita mau menikmati sesuatu. Dan kalau kerajaan surga emang seperti sesuatu yang indah, nikmat sekali, apakah itu kerjaan kita nunggu di depan dan nggak ngapa-ngapain gitu? Apakah kita statis seperti itu, lawan dari dinamis yang kita lagi mau bahas sekarang ini? Nah, sekarang kita lihat bagaimana perjalanan hidup manusia yang beriman sekarang. Tadi manusia secara umum, culture, future, dan nature yang seperti itu. Gimana dengan orang-orang yang sudah percaya? Bagaimana status kita sekarang? So, kita statusnya ada pertama dibenarkan, justified. Lalu kita dikuduskan, sanctified. Dan yang ketiga dimuliakan, glorified. Gitu. Itulah cerita kita. Oleh kasih karunia Tuhan kita mengalami semuanya itu. Jadi kalau purpose-nya orang Kristen apa sih? Ya 3 ini. Memang kita lalu punya cabang masing-masing, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat entertainment, mungkin ada yang lewat apa. Tapi basically 3 hal ini. Nah sekarang kita akan lihat apa kata Alkitab tentang 3 hal ini. Ke Titus 2 ayat 11 sampai 14. Paulus bilang sama Titus, nah Titus ini kayak seperti anak rohaninya juga. Titus itu cuma 3 pasal Bapak Ibu Saudara. Lalu masuk ke pasal 2, dia kayak ngingetin soal ini tanggung jawabnya orang Kristen. Nah, dia bilang gini, ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di Paulus bilang, kasih karunia Tuhan tuh sudah yang menyelamatkan kamu manusia, sudah nyata, udah jelas. Nah tapi gak cuma sampai di situ. Tuhan gak cuma selamatin lalu udah beres. Now you're on your own. Aku tunggu di garis akhir. Enggak, dia bilang, tapi juga Tuhan ikut terlibat dalam kehidupan orang-orang percaya. Ia mendidik kita. Dia gak cuma selamatkan kita, ia mendidik kita. Sebagainya itu. Lalu ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara lihat itu? Dalam 4 ayat ini Paulus kayak bilang nih, ini awal mulanya kita diselamatkan. Tuhan selamatkan kamu. Lalu ini tengahnya, kamu dididik untuk meninggalkan hidup duniawi, kedagingan, dan sebagainya. Dan pada ending apa? Sambil nunggu pengharapan kita bahwa nanti kelak Tuhan akan datang menyatakan dirinya untuk kedua kali. Yesus datang kedua kali. Dan saat seperti itu kita mengalami, kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Dan tapi juga gitu. Pada akhirnya tujuan apa? Supaya ada umatnya ini yang bebas dari kejahatan, dibersihkan, disucikan, dan rajin berbuat baik. Bukan males-malesan. Bukan diem-diem aja, udah gak apa-apa. Kesannya gini, abis cuci mobil jangan dipakai, masukin garasi. Tutupin pakai terpal, udah jangan dipakai. Kenapa? Takut rusak. Takut kotor lagi, gak gitu kan? Gitu. Justru karena kita sudah disucikan, Tuhan panggil, ayo keluar. Ayo keluar, kerjakan sesuatu dengan apa yang kamu miliki ini sekarang. Jadi kasih karunia Tuhan itu tidak berhenti saat kita sudah diselamatkan. Kasih karunia Tuhan gak cuma menyelamatkan kita, tapi terus bekerja mendidik kita supaya dapat berkenan kepada Tuhan sambil menantikan saat kita dimuliakan bersama Kristus. Jadi kalau ada yang bilang, kasih karunia Tuhan selamatkan saya, puji Tuhan. Berarti sekarang saya harus berjuang keras, betul, tapi jangan lupa kasih karunia Tuhan pun menyertai kamu. Menolong kamu, mampukan kamu.
mendidik kamu. Kasih karunia itu bukan cuma kayak, aduh kamu salah ya, gak apa-apa, Tuhan tetap sayang sama kamu. Enggak, kasih karunia Tuhan itu juga yang mendorong kita justru untuk melakukan sesuatu. Gak diem aja, untuk dinamis. Jadi kalau ada di sini kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia Tuhan, maka selayaknya kita dinamis. Selayaknya kita bergerak, gak diem aja. Begitu. Oke, nah ada lagi. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Tapi berarti saya cuma ambil sampai 13 aja ya. 12 sampai 13 salah ketik ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus ngomongin lagi. Tadi dia ngomong sama Titus, sekarang dia ngomong sama jemaat di Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jemaat di Filipi ini jemaat yang relatif baik Bapak Ibu. So dia memuji jemaat ini. Kamu senantiasa taat. Oh, bagus. Karena itu, wah ya, nggak cukup om. Ya, karena itu, kamu taat bagus. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Bukan tetaplah bekerja supaya kamu selamat, bukan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti saya udah terima dong, udah kerjakan itu. Dengan apa? Tapi dengan takut dan gentar. Artinya apa? Tetap dengan respect kepada Tuhan. Jangan karena gini, udah selamat, kasih karunia Tuhan buat saya, bikin dosa juga gak apa-apa, tinggal minta ampun aja. Hari Minggu kosongkan ember dosa kita, pulang embernya udah bersih, Senin diisi lagi, bukan begitu. Tapi kita, saya udah selamatkan, puji Tuhan. Tapi tetap takut dan gentar, hormat dengan yang memberi keselamatan itu. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ya, ada jemaat-jemaat yang kayaknya serius kalau ada pastornya, ya, kalau ada kakak rohaninya, kalau ada orang LCC-nya telepon atau ngajakin, ayo kalau lu ketemuan kayaknya rohani. Enggak, jangan cuma waktu di depan manusia aja karena ada pemimpin. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, waktu pemimpin rohani kita nggak ada, waktu kita nggak sendirian, tetap kerjakan itu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya apa? Tuhan kasih dalam diri kita gak cuma kemampuan tapi juga kemauan. Jadi nah ini yang sometimes saya juga rasa saya terlalu banyak take credit buat apa yang baik yang saya kerjakan. Saya kalau bikin baik saya pikir emang Ariel orang baik. Kalau saya sabar, nah emang gue sabar. Ya, kalau pakai karakter DISC saya itu SC. Sabar cekali pokoknya gitu ya, sabar banget pokoknya. Dan kalau saya ingat itu begini, kalau saya bisa mau sabar, kalau saya bisa mau pilih untuk tetap berbuat baik bahkan kepada orang-orang yang gak baik sama saya, untuk bisa tetap bertanggung jawab sama keluarga, bukan semata-mata cuma gara-gara kan gue suaminya, kan gue bapaknya, gue tanggung jawab, tapi karena saya didorong untuk ayo bertanggung jawab buat keluarga kamu, ayo sayangi keluarga kamu, ayo kerja, ayo jauhi dosa. Saya lalu pikir itu semua karena saya, itu bahaya banget. Saya lalu mulai merasa saya orang baik gitu. Dan bahwa Tuhan pun selamatkan saya, karena saya emang baik gitu. Tapi kalau baca Alkitab bilang apa? Ayat ini benar-benar membawa kita untuk rendah hati gini. Kalau kamu mau aja, ada kemauan nih, insaf gitu ya. Benar-benar kayak, iya ya saya tuh harus begini. Itu Roh Kudus loh yang kerja, yang ngomong, ingetin. Kalau enggak kita enggak inget loh. Kalaupun inget kita kerjakan karena demi diri kita sendiri. Bukan karena ya Tuhan, kan Tuhan udah baik sama saya. Kan ini kan yang benar yang Tuhan pengen tuh begini gitu. Nah tapi syukurnya Bapak Ibu Saudara. Dalam perjuangan kita hidup lagi menantikan kemuliaan Tuhan ini. Tuhan enggak cuma kasih kemauan. Tuhan juga kasih kemampuan. Menurut siapa? Menurut kerelaannya. Karena dia senang melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tergerak hatinya, mau melakukannya, ya dengan susah payah bahkan sekalipun Tuhan melakukannya senang lewat Bapak Ibu Saudara sekalian. So kalau bilang gimana cara menyenangkan Tuhan? Ya ikuti itu dorongan Roh Kudus, ketaatan akan firman Tuhan dan mengerjakannya. Mungkin belum sempurna dan pasti nggak sempurna, tapi kita tahu ini Tuhan yang tolong saya. Ya, Tuhan tidak setengah-setengah. Okay? Ia memberi kemauan, dia juga kemampuan untuk kita melakukan kehendak-Nya. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami. Mungkin ada yang berat banget sekarang. Tapi saya mau bilang, kalau itu dari Tuhan, kalau Bapak sudah mengerjakannya karena ketaatan kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, maka jangan takut, persevere, bertekunlah. Tuhan akan kasih kemampuan dan kemauan. Berapa kali mungkin di sini ada yang pernah nyerah, nggak mau pelayanan lagi.
Tapi berkali-kali kita ngerti juga ada something yang menarik kita kembali. Nah, perjalanan di Bapak Ibu Saudara juga, jangan khawatir, Tuhan akan kasih kemampuan itu. Nah, 2 Petrus 1 ayat 1-2, sekarang dari Paulus, lalu kita ke Petrus. Nah, dia bilang gini, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Mungkin kalau orang yang paling ngerti rasanya udah jatuh lalu dipanggil kembali ya Petrus nih ya. Yang ngerti kasih karunia Tuhan. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. So dia mulai dengan kasih karunia damai sejahtera. Nah, lalu menarik di ayat selanjutnya, ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi bang, kasih karunia-Nya, kuasa ilahinya itu memberikan anugerah kepada kita untuk segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi apa yang Tuhan kasih buat kita sudah cukup untuk perjalanan kita sanctification, disucikan, dikuduskan terus sampai kemuliaan nanti. Sudah cukup, sudah memadai. Ya, Tuhan nggak perlu kasih lebih lagi daripada itu, cukup ya. Sudah segala yang berguna udah ada. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara lihat ada pengudusan di situ bahwa ya kamu diluputkan dari segala hawa nafsu ini, Tuhan lagi siapin kamu untuk kodrat ilahi, untuk destiny kamu, kemuliaan, dimuliakan seperti dan menjadi serupa seperti Kristus ya. Nah, anugerah Tuhan kepada kita itu bukan hanya dosa kita diampuni jadinya. Masa depan kita di kekekalan dijamin, tapi juga segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang berkenan kepadanya. Sehingga kita semakin serupa Kristus. Udah siap semuanya. Lalu di ayat 5-nya, karena kamu udah terima tuh semua itu, justru karena itu, wah pas bilang, karena kamu udah terima tuh semuanya, dan kamu disiapkan untuk kodrat ilahi, serupa seperti Kristus, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, untuk menambahkan. Jadi Tuhan kasih, tapi Tuhan juga bilang, tanggung jawab kamu juga ada. Aku udah kasih, kamu harus tambahkan. Kalau gitu di mana batasnya? Kita nggak tahu. Ya. Tuhan kayak nggak sengaja, Tuhan sengaja nggak bikin sampai di sini saya tolong, sisanya kamu, atau saya 30 kamu enggak. Katanya Tuhan kasih segala sesuatunya, tapi saya harus berusaha. Iya. Dan sebenarnya orang yang terima segala sesuatu itu mau berusaha biasanya. Dia tahu apa yang Tuhan kasih sama dia. Berusaha apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu yang tadi dia sebutin tuh ya, ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Giat. Orang dinamik giat, digiat. Bahasa Inggrisnya saya terus malam saya baca, giat itu not idle. Idle itu enggak apa ya, diem gitu ya, diem aja, gabut gitu kayaknya. Enggak. Orang yang tadi merasakan anugerah keselamatan Tuhan, ngerti apa tujuan dia ada di muka bumi ini. Udah diperlengkapi dengan segala sesuatunya. Konsekuensinya. Atau kalau kata kami di pengajaran di CLC ngomong konsekuensi logisnya gitu. Gitu. Seharusnya emang apa? Kita semua jadinya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Nah, kalau sampai dia tuh absen tuh enggak ada tuh yang di atas tuh. Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kasih karunia Tuhan inilah adalah bahan bakar kita untuk terus bergerak dalam rencananya. Sebelum passion, sebelum hasrat, sebelum cita-cita, sebelum dream, kasih karunia ini seharusnya yang mendorong semuanya itu. Gitu. Ini bahan bakarnya. Kalau gagal gimana? Kasih karunia Tuhan akan kasih kamu kekuatan untuk bounce back, untuk coba lagi. Untuk bilang Tuhan yang ini gagal, gimana? Try again, coba lagi. John Piper, seorang pendeta bilang gini, kasih karunia bukan sekedar belas kasihan ketika kita berdosa. Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan yang memampukan kita untuk tidak berdosa. Kasih karunia adalah kuasa, ya, bukan hanya pengampunan. So, bagi mereka yang telah dibenarkan tadi itu, ya,
yang sudah terus dikuduskan, dan bagi mereka yang pasti dimuliakan, teruslah bergerak dan bertumbuh adalah keniscayaan yang dijamin oleh Tuhan. Saudara dibenarkan di tempat ini, sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat kasih anak Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa saudara lagi dikuduskan terus menerus, ya tapi gagal lagi. Ya inilah prosesnya, sanctification itu terus menerus dikuduskan. Lalu apa? Nanti pasti dimuliakan, terus bergerak, gak diem aja, dynamic. Ya, be a dynamic church itu adalah keniscayaan, itu kepastian udah. Ya, yang dijamin oleh Tuhan. Ayat terakhir lalu saya selesai. Tapi jalan orang benar tanya. Saudara-saudara orang benar di tempat ini? Amin. Ya, bukan karena kita, emang gue hebat, enggak, karena kita dibenarkan tadi. Itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tapi hidup saya suram banget hari ini, akan bertambah terang di hadapan Tuhan. Jangan khawatir, tetap jalan terus. Mari bergerak bagi Tuhan, karena kuasa kasih karunia-Nya yang telah, terus, dan selalu tercurah atas kita, menjadikan kita gereja yang terus bergerak.